begini, jelaskan apa yang telah perbuatan yang dia zalim kepada kita itu diperbolehkan. Itu yang pertama. Ketika kita dizalimi lalu kita laporan kepada seorang pemimpin. Kemudian adzani al-isti'anah ala taghyiril munkar, meminta pertolongan untuk merubah sebuah kemungkaran. Kita datang kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi contohnya, bahwa di daerah ini terjadi kemungkaran yang gak bisa dibubarkan. Maka kita mengadu, menceritakan tentang kemungkaran itu, bahwa ada si A, si B berzina, mencuri, merampok di tempat ini. Sudah dinasihati gak bisa, itu kita boleh menceritakan itu untuk ala taghyiril munkar, untuk merubah kemungkaran menjadi perkara yang baik. Nomor 2. Nomor 3, kapan kita diperbolehkan menggosip? Yang ketiga, al-istifta, meminta fatwa kepada ulama, kepada para habaib, kepada para asatid, atau kepada para ulama. Ketika meminta fatwa kita boleh bi ayyaqula lil mufti zalamani abi au akhi au fulanun bikadza fa hal lahu dzalika am la. Nah, kita datang kepada seorang ustaz, seorang habib, saya di rumah itu resah dan gelisah karena ayah saya ini sering menzalimi saya. Ibu saya orangnya cerewet, seumpama. Gimana caranya sekiranya saya ini menjadi anak yang dicintai oleh orang tua, yang orang tuanya begini seumpama. Atau ada seorang orang tua yang menceritakan tentang anaknya, kenakalan anaknya kepada seorang ustaz, atau menceritakan tentang tetangganya. Wahai ustaz, wahai ulama, kita datang kepada antum, kita bercerita bahwa ada tetangga saya yang setiap hari kerjanya begini. Ketika kita ingin meminta fatwa kepada seorang ulama, maka kita diperbolehkan menceritakan itu. Itu masuk ghibah yang diperbolehkan. Kemudian ar-rabi', yang nomor 4, tahdzirul muslimin minasyarri wa nasihatihim wa dzalika min wujuh. Jadi mewanti-wanti, memberikan peringatan kepada umat Islam atau menasihati, contoh seperti Rasulullah menceritakan tentang Dajjal. Apakah Rasulullah menggibah Dajjal? Ya tidak. Tapi mewanti-wanti bahwa jangan mengikuti orang-orang ini. Akan datang kemudian nabi-nabi palsu, apalagi di Indonesia, Pak. Di Indonesia itu kalau ngaku udah nanggung-nanggung. Kemarin Idul Fitri ada yang langsung nelpon Allah tanpa ru'yatul hilal. Keren kan? Nah, ada seorang ulama membahas untuk mewanti-wanti agar tidak terjadi seperti itu. Ada yang mengaku Jibril, ada yang mengaku, banyak di Indonesia, banyak yang ngaku ngomong sama semut juga ada di Indonesia. Keren di Indonesia. Kalau ngaku udah nanggung-nanggung, nggak ada yang ngaku kiai di Indonesia itu. Ngakunya langsung malaikat Jibril ya, langsung. Nah, seperti itu. Dan herannya pengikutnya banyak juga. Untuk mewanti-wanti agar tidak terjadi dan tidak ada yang mengikuti orang-orang sesat ini, maka kita boleh menjelaskan ala kadar tentang keburukan atau kesesatannya. Yang nomor 5 sebelum terakhir, kapan kemudian kita diperbolehkan ayyakuna mujahiran bi fisqihi aw bid'atihi kal mujahir bi syurbil khamr. Ada orang terang-terangan minum khamr, minum bir, maka kita boleh mewanti-wanti untuk tidak mengikuti dia. Ada orang siang hari bulan Ramadan merokok di pinggir jalan, sudah gak puasa merokok. Kadang sekarang di Indonesia terbalik, Pak. Kalau dulu hormatilah yang berpuasa, sekarang terbalik, hormatilah yang tidak berpuasa. Yang kurang puasa yang suruh menghormati, kan terbalik sekarang kan. Nah, maka orang-orang yang kemudian menerangkan dirinya, terang-terangan melakukan maksiat, maka itu kita boleh menggibahnya, menggosipnya ala kadar apa yang kesalahan yang dia lakukan. Jangan dilebih-lebihkan, Pak. Gitu. Dia merokok di pinggir jalan bulan puasa Ramadan, kita boleh menggibah dia, jangan seperti dia.
Dia melakukan kesalahan, sudah salah terang-terangan lagi. Jangan kemudian terus. Kadang kita kalau duduk-duduk di komplek itu langsung terus, Pak. Sekali tarik nafas 2 desa kena gibah semua. Itu nggak boleh kalau seperti itu, Pak. Nah itu ya, yang nomor 5 ya. Kalau ada orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, kita boleh mewanti-wanti agar tidak mengikuti kejelekannya. Yang terakhir, as-sadis at-ta'rif, mendefinisikan doa. Fa idza kana al-insan ma'rufan bi laqabi kal a'mash wal a'raj wal asam wal a'ma wal ahwal wa ghairi dzalik. Jadi contoh, saya mau bertemu dengan orang yang bernama Abdullah. Abdullah di desa itu ada 2, ada yang hitam, ada yang putih, Pak. Kita mau bertemu yang hitam, kita menjelaskan, saya mau bertemu Abdullah yang hitam, yang tidak terlalu ganteng, yang orangnya biasanya tengil, hidup lagi, seumpama. Nah, boleh untuk menjelaskan agar orang paham kita mau kemana, gitu. Itu yang nomor 6. Nah, jadi dari 6 perkara tadi, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menerangkan boleh. Dan cara meminta maaf ketika kita menggibah seseorang dan dia telah wafat duluan, kata Rasulullah, doakan agar dia diampuni dari dosanya. Mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan sedikit, semoga ada manfaatnya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pakem, insyaallah tanda nanti satu waktu disambung lagi insyaallah ya. Hadirin, demikianlah pada sampaikan, mudah-mudahan manfaat bagi kita. Marilah kita lanjutkan dan dengarkan nasihat agama yang berikutnya yang akan disampaikan oleh pembicara terakhir kita. Kita minta dengan hormat